Pokoknya di dalam rumah tangga saya itu banyak kejadian aniaya sama ayahnya. Tiap hari bang, hampir tiap hari. Pasti kecekcokan, nggak saya, anak saya. Abis saya bang, saya dijedotin, saya ke tembok. Bener-bener didorong dari depan pintu. Akhirnya saya jatuh dari situ, anaknya sungsang dalam kandungan saya. Lu itu bukan bini gua, lu itu sampah. Lu sampah yang diambil sama gua. Mama masih kuat kan ngidupin aku, masih bisa, mama masih bisa berdiri tanpa ayah. Mama harus bisa. Nah, sampai dia meninggal pun dia nggak boleh disolatin di masjid. Saya bener nggak boleh. Dia itu nggak pernah sholat masjid, nggak pernah sholat di masjid. Jadinya katanya udah di rumah aja. Saya sendirian bang, seorang diri. Saya nemenin almarhum. Karena dia banyak jendolanya kali ya bang, banyak kayak nanah, kayak apa, sampai kakinya itu dirumutin sama semut. Kok bisa? Banyak banget. Kata saya, ya Allah, ini salah apa? Kok banyak semutnya kakinya? Ya lama kemudian udah rame tuh bang, kabar almarhum ngejerit bang, tolongin saya, itu dalam kuburan itu. Marbot dengerin begini aja. Gua itu selalu ngerasa merinding gitu ya kalau ngedengerin cerita atau kisah yang berhubungan dengan orang yang kita sayang dan ketika meninggal dunia masih gentayangan. Karena pasti ketika kita menemui sosok tersebut itu banyak hal atau perasaan yang campur aduk di sana. Bingung, takut, ya pokoknya semuanya pasti bercampur pada saat itu. Nah, jadi hari ini gue kedatangan narasumber yang dia ini seorang istri di mana ditinggal sama suaminya meninggal dunia, dan juga narasumber kita pun masih bertanya-tanya kenapa sampai saat ini suaminya bisa gentayangan. Jadi kita langsung cari tahu jawabannya di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mbak Rina. Kita sapa dulu aja. Mbak Rina, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak ya. Mbak, ini mohon maaf sebelumnya, ini beneran kalau suami Mbak itu meninggal terus gentayangan? Iya bang, sampai sekarang masih gentayangan. Sampai sekarang. Tapi sebelumnya ini nggak apa-apa Bu kalau diceritain? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman. Aman ya? Kalau untuk suaminya itu meninggal tahun berapa? Baru ini jalan 8 bulan. Baru 8 bulan? Berarti tahun kemarin 2024 ya? Iya. Karena apa? Komplikasi. Iya. Oke. Komplikasinya itu ya karena alkohol. Dia sering minum minuman. Yang ngejalanin rumah tangga sama dia, emang awalnya dia udah peminum. Saya taunya dia, ya kan? Jadi memang ibaratnya itu sifat buruknya memang udah dari dulu. Udah. Ya suka minum segala macam. Bahkan, pernah di KDRT juga ya? Pernah ngalamin KDRT? Dan ini sama suaminya? Iya. Oke. Nah, untuk yang ngalamin atau pernah ngelihat penampakan almarhum, itu siapa aja Mbak? Saya, tetangga, Marbot, nah sama teman-teman deket dia. Oh, berarti lumayan banyak ya yang pernah ditampakin? Iya. Oke. Tapi sekali lagi, nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Yaudah, sebelum gue mulai, seperti biasa gue disclaimer dulu untuk teman-teman. Kalau Mbak Rina ini mau cerita tentang pengalamannya itu untuk pelajaran ke kita semua ya guys. Jadi ambil positifnya aja. Dan selain itu juga seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini.
Oke guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Rina, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri, kita mulai. Awal pertama ketemunya saya dikenalin sama teman saya. Nah, saya pacaran itu sama suami saya itu setahun. 1 tahun. Di tahun? Di tahun 2004. 2005 2005 saya menikah. Menikah itu ibu saya dibilangin sama teman saya, jangan nikahin anak itu karena anak itu pemabuk, kan gitu awalnya tuh. Nah, akhirnya kalau kata orang Betawi bilang kalau udah dilamar nggak boleh ditunda-tunda. Akhirnya jadilah saya menikah sama dia. Walaupun udah tahu sifatnya buruknya. Ibu saya juga sebenarnya mah kesel kan. Keadaan kok dapat suami kok kayak gini gitu. Saya menikah, seserahan itu dibuangin ibu saya. Semuanya. Kecuali sejadah sama Quran. Saking nggak direstuin ya? Saking nggak direstuinnya. Ya dari situ semuanya itu biaya dia cuman ngasih berarti 2 juta. Selainnya itu ibu saya semua yang ngeluarin. Besokannya saya suruh pulang ke rumah suami saya. Jangan tinggal di sini lagi sama ibu saya. Setelah nikah tuh? Setelah nikah. Oke. Tinggallah saya di rumah suami. Dia mabuk-mabukan. Abis mabuk dia, pokoknya abis deh. Saya dianiaya sama dia tuh. Dipukulin, pakai gesper, pakai sapu lidi. Tuh sama dia. Kata saya, salah saya apa? Bantuin ibu katanya di warung. Astagfirullahaladzim kata saya. Iya ntar saya bantuin. Ibu Suami. Kan dia kan dagang warteg dulunya tuh. Anak mantu satu-satunya saya doang. Tuh saya ke sono. Makan pun saya nggak berani. Makanan itu yang di warteg itu saya nggak berani. Saya takut sama ibu saya. Pernah nih ya bang. Saya dihamil 4 bulan. Dia itu bawalah mantan ceweknya ke rumah. Udah setelah itu pas lebaran haji dia minta namanya lebaran haji kan motong korban, ya kan? Minta ke cewek itu. Saya bertiga naik motor sama dia. Saya sakit hati dong bang. Iya. Ya kan? Kenapa lu minta sama cewek mantan lu? Gue kan bisa nganuin. Enggak, gue maunya sama dia. Minta apa nih? Minta daging, minta daging korban. Akhirnya saya naik motor bertiga lah di situ. Keadaan dia lagi mabok. Saya bertiga goncengan. Saya jatuh lah tabrakan, ini ada lukanya masih sampai sekarang. Oh iya benar. Sama di dengkul masih ada. Ada 4 bulan. Akhirnya saya jatuh dari situ. Anaknya sungsang dalam kandungan saya. Tuh dari situ. Akhirnya saya dipulangin lah ke rumah ibu saya. Sampai saya melahirkan. Dari situ sampai melahirkan di rumah ibu? Di rumah ibu. Saya pisah dulu lah. Dari situ saya dirawat sama ibu saya. Kamu tuh nggak boleh ketemu dulu sama dia. Karena dia itu bermasalah sama cewek ini. Dia itu udah nyakitin elu, kata ibu saya. Iya. Ya kan? Kenapa lu masih bisa? Jangan mak, ini kan ada anaknya dia di dalam perut. Nggak bisa begitu Rina katanya. Lu tuh udah disakitin mulu, udah dianiaya mulu. Namanya saya saking sayangnya sama dia. Dia di rumah itu hidup dia sendiri, orang tua sibuk dengan kerjaannya. Dia nggak ada yang merhatiin, otomatis sayang. Akhirnya saya berontak lah sama ibu saya, mama Rina pengen pulang. Rina nggak mau berpisah sama suami. Saya pulang, nggak taunya saya dapat cerita dari suami saya, Rin, kemarin si itu ke rumah, kenapa? Mau ngajakin gue balikan. Kenapa lu mau diajak jalan sama dia? Lu mau diajak ke Marunda. Abisnya lu nggak ada, Rin, katanya. Ya gue posisi gue kan lagi sakit. Gue diajak pulang ke rumah
emak gue suruh pulang sama lu. Kenapa lu bisa selingkuh begitu? Gue nggak mau, Rin, katanya. Gue nggak mau selingkuh. Gue tetap menghargai lu. Tapi cewek itu yang nguber-nguber. Dari situnya lah dia kerja keadaan kerja di Arnold. Cewek itu nyusul. Itu nyusul. Rin, maaf ya, gue pekerjaan suami lu mau ngapain? Seterang-terangan itu? Iya, karena temen saya itu, mantannya suami itu deket banget sama saya. Gue pengen balikan lagi. Gue posisi gue lagi hamil, gue udah berumah tangga. Kok lu bisa sih begitu sama gue, katanya. Gue itu masih sayang, katanya, sama suami lu. Lu tuh udah ngerebut. Gue nggak pernah ngerebut suami gue yang mau menikahin gue, bukan mau menikahin lu. Dari situ saya cekcok di pabrik itu tuh. Nah, setelah dia milih saya, suami beriring-iringan lah, bertiga lagi tuh. Duduklah di situ, dia berani-beraninya ngucapin, Rin, gua itu sebenarnya nikahin lu itu gua nggak tega. Kenapa nggak tega, kata saya. Sedangkan posisi saya lagi hamil. Kenapa lu baru ngomong sekarang? Iya, gua nggak tega. Lu itu katanya udah sayang sama orang tua gua, lu udah perhatian sama orang tua gua, tapi sedangkan mantannya dia nggak bisa ngambil hati orang tuanya dia. Jadi terpaksa gua nikahin. Allahu Akbar, kata saya, kok bisa begini ya. Nah, menjelang saya mengandung itu, saya dirawat lagi lah sama ibu saya selama 7 bulan. Itu cewek itu sering komunikasi sama suami saya. Tapi ya kalau dia emang jodoh saya lanjutin. Kalau bukan ya sudah, kata saya pasrah kan. Sampai pasrah banget. Pasrah, ya? Biarinlah, katanya. Maunya dia apa saya jalanin. Saya lahiran itu udah 9 bulan saya lahiran, dia nggak nengok. Dia nggak nengokin saya di rumah sakit Bekasi. Kata saya gini, Mama, Rina pengen Simon yang nengokin. Kalau begini caranya Rina nggak bisa lahiran. Ditelepon lah sama ibu saya. Katanya, ngapain, katanya, Simon suruh datang ke sini. Rina nggak bisa, Ma. Rina harus sama dia. Lu kan udah disakitin, katanya, sama dia. Nggak bisa. Udah ditelepon si suami saya. Ditelepon, datanglah dia, baru saya brojol. Tuh anak dia saking pengen ngelihat muka bapaknya. Tuh, pengen tanda tangan sesar, saya manggil Simon, baru tuh saya keluar, jebrol aja. Nah, dari saya melahirkan, di situ saya itu lagi sama ibu saya, jangan ke rumah, ntar nggak ada yang ngurusin, yang ada ntar kamu digebukin lagi sama suami kamu, katanya. Enggak, Ma, Rina di situ masih bisa nenangin suami ya. Suami Rina nggak begini, Ma, nggak keras. Tetangga banyak yang ngomong kalau kamu sering digebukin. Tapi Mbak Rina itu selalu nutupin. Iya, ya? Saya selalu nutupin. Saya nggak mau kejelekan suami saya tahu sama orang tua saya. Tuh. Tapi tetangga yang sering ngomong, karena ibu saya sering ke rumah. Anaknya dianiaya mulu. Tapi kan enggak, saya nggak pernah diapa-apain. Udah setahun anak saya, kejadianlah itu, saya pulang. Dia sedang mabok sama temennya. Saya masuk, Assalamualaikum. Ya, iya. Lu pulang juga? Iya, Rina pulang. Dianterin siapa? Sama bapak. Bapak kan dulu masih pakai becak. Naik becak bapak. Bapak sampai nggak mau ngelihat mantunya. Bapak sampai sini aja ya, sampai danau. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Ya udah, saya dianterin. Adalah adik ipar. Saya masuk kan. Ada adik ipar, sini Rin, gue gendong anak lu, kata adik ipar. Sono lu beresin tempat tidur, katanya, biar si Jakin gue yang gendong, lu yang beresin. Saya udah beresin tuh kasur, adik ipar saya masuk. Posisi suami saya di luar sama temennya lagi mabok.
adik ipar masuk, udah Rin gue taruh ya si Jaki katanya di sini. Iya. Suami masuk, lu ngapain di dalam? Lu habis selingkuh lu ya? Lu habis berhubungan lu ya sama dia? Astagfirullahaladzim, apa sih ya? Orang si adek ini naruh si Jaki di kasur. Bohong abis saya bang, saya dijedotin, saya ke tembok. Bener-bener didorong dari depan pintu sampai, itu kan halaman rumah saya kan lebar. Saya sini biru, dijedotin. Lu kurang ajar lu ya, lu masih ada gua di depan rumah aja, lu masih berhubungan sama dia lu ya katanya. Itu tahu nggak bang, adik iparnya nggak tahu, adiknya kandung dia sendiri nggak tahu kalau saya digebukin. Oh jadi pas adiknya pulang baru digebukin? Adiknya di kamar mandi. Oh di kamar mandi? Di kamar mandi, saya digebukin, dianiaya sama dia. Nah pas keluar dari kamar mandi kata dia, lu kenapa Rin katanya, lu kenapa nangis? Saya masih ngumpetin, lu nggak tahu aja ya, gue habis dianiaya sama abang. Tapi saya dalam hati saya nggak ngomong sama adiknya, nggak apa-apa saya kata begitu. Kok lu pada memar, emang gara-garanya apa katanya? Enggak ada apa-apa, saya masih nutupin. Adik ipar saya keluar, abis saya dijebretin lagi tuh pakai gesper. Berani lu ya katanya, lu baru bangun beranak lu nidurin katanya adik sendiri kata begitu. Sumpah demi Allah gue nggak pernah nidurin adik lu, emang mukanya kembar, mukanya itu mirip. Gue nggak pernah namanya nidurin adik lu katanya. Gue satu ya cukup satu. Sama temennya kata, udah Mon, lu jangan begitu, bini lu enggak, bini lu tuh orangnya nggak mau, kalau mau mah dari kemarin-kemarin aja teman lu ngumpul tuh namanya bercanda-canda, tapi kan bini lu adanya di kamar mulu. Kurang ajar abis saya bang, itu dari nama-nama binatang semuanya keluar semua sama dia. Gimana nggak mau sakit hati ya bang ya? Keadaan saya pingsan, saya dikata begitu, saya udah memar semuanya, muka saya udah memar, saya pingsan bang dari situ. Uak saya lah datang besok paginya nengokin saya. Tetangga Bu Haji, almarhum Bu Haji Yanti cerita, Rina semalam abis dianiaya, digebukin katanya. Saya keadaan pakai jilbab bang biar nggak ketahuan. Nanya, Rin, uak saya, kenapa? Semalam emang digebukin? Enggak Wak, bohong katanya. Ada yang ngadu sama uak? Enggak, coba lihat. Kagak ada, nggak ada apa-apa, saya kata begitu. Malam dibawa katanya ke 24 jam ya. Kagak Wak, Rina sehat di sini, Rina nggak digebukin apa-apa. Lu kalau laki bohong, lu laki pemabuk, jangan suka diladenin katanya. Saya nggak ngeladenin, emang dia orangnya keras. Orangnya emang bener-bener main tangan. Udah setelah Wak saya datang, suami saya datang. Pulang kerja? Pulang dari warung. Oh, pulang dari warung. Ngasihlah dia makanan buat saya. Makan nih nasi. Setiap hari itu saya selalu dibungkusin sama dia, saya nggak pernah masak. Karena apa? Saya baru bangun beranak. Oh iya. Tuh. Benar. Ya kan? Saya dibungkusin sama dia makan nih. Saya nggak pernah makan bang. Demi Allah, demi Rasulullah. Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak nafsu aja, saya nggak makan, saya kasih lele. Kan di belakang ada kolam lele. Saya kasih lele yang gemuk bang. Wah, gue serius aja. Bener. Saya itu udah nama uak saya, Rin jangan begitu, makanlah katanya, makanan. Saya nggak mau, saya jember, saya kata gitu, gara-gara makanan dia udah nganiaya saya mulu, saya jember sama makanan dia, saya kata gitu. Akhirnya saya makan, beli roti setiap itu, saya nggak mau makanan dia bang. Tuh dari situnya. Mas Nah, masih kepikiran lele. Iya. Lele yang gemuk. Ya kan katanya suruh dari itu. Ya. Tapi emang itu sebenarnya ya, iya dikasih lele. Emang benar. Iya. Maksudnya nggak makan kepikiran lah. Enggak. Jaki umur setahun, ada lagi kejadian. Kejadiannya itu anak saya sakit gara-gara minta sepeda. Abis sepedanya dibeliin tapi dibuang sama dia. Dibeliin, anaknya sakit, ya kan? Udah gue beliin nih sepeda katanya. Sembuh lu katanya, lu nggak sembuh lu gara-gara pengen beli sepeda doang kata gitu. Dia dengan ada emosi kan.
Udah kan, anak itu kan girang bang, udah dibeliin sepeda, Iya. sembunyi sakit panas itu hilang. Mm-mm. Mainlah dia ke rumah RT, anak saya. Main jauh-jauh, abis sepedanya dibuang bang sama dia. Itu Sampai umur 1 tahun. sekarang tuh. Iya, traumanya dia sampai sekarang. Ya si Jaki. Si Jaki, anak saya yang pertama. Dia itu kalau main jauh, dia jajan diomelin. Dia sering digebugin sama ayahnya. Saya itu kalau ngelihat anak saya yang pertama, saya acukin jempol bang, dia bener-bener kuat. Karena udah, bapaknya itu kasar, kata-katanya itu udah kasar. Itu udah pada keluarnya. Iya. Ya Allah ya Rob, kata saya, kenapa sih anak padahal main di samping, tapi sama dia diomelin. Dia suruh, dia anaknya penurut bang. Bapaknya sayang, tapi sama bapaknya itu salah ngebaca anaknya. Mm-mm. Dari situ anak saya, mama, kenapa sih ayah itu selalu ngomelin mama? Mama itu udah banting tulang, kerja apa aja mau. Sampai saya sekolahin TK, nyunatin itu jeripaya saya sendiri. Suami saya nggak ada seperak bisa ngasih buat anak, sumpah. Nyunatin nggak ada bang buat anak saya, nyekolahin TK nggak ada. Saya bilang anakmu sekolah, udah biarin. Duitnya dari Mbak Rina atau keluarga Mbak Rina? Saya sendiri, hasil saya dagang. Oh, Mbak Hasil Rina dagang. iya, saya jualan keliling. Karena apa? Saya pengen anak saya maju bang. Tapi mama kok kuat katanya, nganin ayah. Mama tuh berkali-kali dianiaya katanya sama ayah. Nggak apa-apa, biar ayah sadar. Kalau begini, kalau mama posisi mama jauh, ayah nggak bakalan sadar. Anak saya nangis. Posisi saya digebukin mulut, anak saya, mak, kenapa sih mama nggak ke rumah nenek aja? Itu anak masih pertama. Enggak, jangan ke rumah nenek nggak boleh tahu kalau mama diginiin. Tapi aku nggak kuat mak, katanya ngeliatin mama dianiaya mulu. Ya Allah, anak sekecil itu pemikirannya udah cukup gitu loh bang. Iya. Ya kan, ngelihat orang tuanya dipukulin. Saya kerja ya kerja, saya dagang sayuran, tetap saya diomelin. Pulang sore-sore, duitnya hasilnya mana? Dikasih kayak ini hasilnya sekian. Kau nggak bang buat apa? Buat mabuk, buat minum. Tahan. Keluarin aja, Mbak. Kalau dia lagi minum di danau bang, itu saya selalu nemenin dia. Tapi jeleknya dia itu punya duit, dia jor-joran buat teman-temannya dulu buat mabok. Ntar sisanya baru dia bawa pulang buat saya. Itu saya sehari cuma 50.000, cukup sampai mana bang? 50.000, sedangkan dia royal sama temen-temennya. Sampai nggak sakit hati begitu, tiap hari dia kerjaannya minum. Dia pulang kerja dia minum. Saya udah panjang mata saya, kata saya, pulang dulu. Tapi lu nggak usah marah-marahin gua kesini. Saya kan takutnya kenapa-napa ya bang ya, namanya teman pergaulannya begitu, salah paham omongan, ngerinya main tonjok-tonjokan, saya ngeri gitu, saya masih ngeladenin dia. Nggak usah ngurusin gua lo, katanya, ngapain lu ngurusin gua, lu urusin aja anak lu sono. Ya Allah, saya sampai diusir-usir. Tapi tetap saya ngeladenin dia, saya dari jauh saya ngeliatin dia, kelakuan dia. Dia pulang kerja jam 6 sampai jam 12 malam, dia masih mabuk bang. Setiap hari? Tiap hari. Katanya pernah dicari polisi juga. Oh ya, itu gimana? Itu dicari polisi itu dia mecahin kepala orang pakai botol. Itu gimana tuh awalnya tuh? Awalnya dia pulang kerja mie ayamnya ditabrak sama orang itu. Lu ngapain mecahin punya gua? Maaf bang, gua nggak sengaja, kata orang itu. Mie ayam gua pecah ini, gua kan baru pulang kerja, gua tuh pengen makan. Maaf bang, saya habis mabok, katanya begitu. Ya udah sini, ayo dulu sini, nongkrong dulu sama gua, mabok bareng sini, kata dia gitu. Diajak mabok bareng katanya. Ya. Mana minuman lu, katanya. Ini bang, katanya. Ya udah tar dulu ya, katanya. Gue beli rokok dulu. Nggak tahu, bukan beli rokok bang, dia ngambil botol kecap dikantongin di belakang. Abis dia ngobrol,
Prak aja pala tuh orang. Sadis sih. Gara-gara cuman mie ayam doang. Lu kenapa katanya mecahin pala gue bocor ini katanya. Gak mau tahu. Lu yang salah katanya. Diuber lah dia sama teman-temannya tuh kan, dipanggilin kan, lu Simon nyari gara-gara. Akhirnya dia sampai ke Alexindo. Dia tuh uber-uberan sama polisi, nggak nemu polisi bang. Nggak taunya dia nguber ke situ, diumpetin lah sama temennya Yang di sana ya. yang di Alexindo. Lu kenapa Mon? Gua bisa mecahin pala orang katanya. Gua, parah lu, gua habis pulang kerja mie ayam gua ditabrak katanya. Gua kesel lah katanya. Akhirnya gue dikejar sama polisi. Lah saya panjang dong bang. Mata saya jam 11 malam seharusnya udah pulang. Ini nggak pulang-pulang. Nggak taunya tuh di depan rumah udah banyak polisi bang. Depan rumah saya udah banyak polisi, RT, RW udah ngumpul. Ada apa ini Pak D? Saya kata begitu. Gak ada Pak D-nya. Enggak, udah kamu di kamar aja katanya. Nggak ada apa-apa. Lah Simon kemana Pak D? Udah diem aja, ntar juga kamu tahu. Saya dimasukin ke kamar sama Pak D-nya. Saya dengar situ pada masuk kan, polisi masuk ke ruang tamu. Masalahnya katanya mecahin pala orang, makanya diuber-uber sama polisi. Makanya pada kesini dia minta tanggung jawab korban itu. Katanya ya Allah, katanya saya baru bangun beranak, ada aja masalahnya, ada aja. Terus kemana dia? Katanya. Sama Pak De, yaudah kamu pulang aja ya. Malam itu saya dipulangin bang ke rumah ibu saya. Pulang aja ya, dia udah jadi buronan katanya. Allahu Akbar kata saya. Siapa yang nggak nyesek, tapi kamu jangan bilang ya sama ibu kamu kalau suami kamu jadi buronan. Sampai sekarang tuh nggak tahu ibu saya kalau dia dulunya jadi buronan polisi. Kalau nonton ini jadi tahu dong ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Tapi abis itu ketangkep nggak? Enggak. Dia minta damai, orang tuanya minta damai. Udah bang, saya minta damai aja deh. Berapa? Dulu mah masih murah ya bang. Belum ada puluhan. Dikasihlah itu dia 3 juta. Akhirnya dibebasin lah. Dibebasin. Udah Simon udah bebas Rin katanya. Mau pulang. Nah ibu saya bingung. Maksudnya bebas itu apa? Emang apa masalahnya? Nggak ada masalah apa-apa. Saya selalu nutupin suami saya, kejelekan suami saya selalu nutupin, nggak ada apa-apa mak. Dia itu baik-baik orangnya. Saya pulang, ibunya diomelin bang, dipukul lah pakai remote. Hah? Ibunya sendiri, ibu kandungnya dibagel pakai remote, cepret di sini bang, nggak bisa nengok ibunya. Pulanglah ke kampung gara-gara hal sepele, nggak ngerti saya itu nggak tahu kenapa, nggak tahu masalahnya apa, saya nggak tahu. Akhirnya Rin ibu pulang ya katanya ke kampung. Apa sih yang lu lakuin ya sama ibu lu? Emang nggak ngerti katanya, ibu gua tuh nggak ngerti masalahnya, gua yang punya masalah tapi dia ikut campur. Ya tapi nggak usah ditimpuk juga pakai remote. Itu orang tua lu yang gedein lu. Sakit hati gue dikata begitu sama orang tua. Akhirnya dia pulanglah ke kampung ibunya bang. Oh gara-gara yang ngajakin damai itu. Iya. Buat Iya. dibebasin itu padahal. Anjir, keplik. Terus? Nah ada lagi nih bang, kejadian anak saya kedua tuduh ngambil duit. Posisi ayahnya naruh duit, saya nggak tahu bang. Tapi anak itu ngelihat, diumpetin di dalam baju. Anak itu abis bang diomelin, padahal nggak ada yang ngambil bang. Mungkin dia lupa duitnya dikuel-kuel. Mau dia nggak pernah pakai dompet bang. Jadi dia kuel taruh begitu. Mungkin jatuh apa di mana. Anak saya abis bang diomelin, digebugin sama bapaknya. Ayah, aku tuh nggak pernah. Kalau ayah nggak mabok, aku nggak bakalan dikasih duit sama ayah. Ayah kalau ngasih duit aku itu keadaan lagi mabok doang. Oh gitu. Iya. Ayah royal kalau lagi keadaan mabuk, tapi sama mama enggak. Tapi kenapa aku dituduh ngambil duit katanya? Saya juga tak tahu juga enggak katanya. Itu anak yang nomor 2 dituduh begitu sama bapaknya. Kamu kan katanya yang suka jajan, sukain. Astagfirullahaladzim ya, ada apa sih? Kok anak dituduh ngambil duit? Tahu juga kagak duitnya di mana? Emang naruhnya di sini, orang adanya dia doang, kata gitu, kata ayahnya.
emang kamu beneran ngambil dek? Kagak mak, kan tahu sendiri ayah kalau ngasih duit aku cuman keadaan lagi minum doang, aku girang kalau dikasih duit sama ayah kalau keadaan mabok. Tuh anaknya juga sengklek juga kata saya, ayahnya mabok dia demen karena dia kasih duit itu. Iya, namanya anak Ya, kecil ya. namanya anak kecil kan kita nggak ngerti bang, katanya. Ya Allah deh ya udah ayah ada duitnya hilangnya berapa? Gue nggak mau, gue harus bayar itu katanya, bayar sesuatu lah dia, kita nggak tahu bang, di luar dia punya utang piutang sama orang kita nggak ngerti ya kan. Ya udah dicari dulu pelan-pelan, abis bang anak saya digebukin. Dia apain aja tuh? Pakai topi, kalau topi kan keras bang, ya kan, depannya jebret gitu. Ayah sakit, aku tuh nggak ngambil katanya, kalau udah ngambil aku pasti bilang mama katanya, aku dapet ngambil dari ayah pasti aku bilang aku nemu gitu. Enggak ya, besok kamu jangan begitu lagi ya katanya ngambil. Ya kalau nggak ada barang buktinya gimana bang, anak gimana mau ngaku, ya kan, buktinya nggak ada, dia mau jajan apa sih bang, ibaratnya 200.000 mau jajan apaan, dia kan udah begitu. Anak yang nomor 1 diomelin juga lah bang, karena masalah duit juga. Ya aku beliin ini ya, ntar kalau ayah dapat duit ayah beliin, dikumpulin mungkin sama ayahnya. Anaknya tahu posisi saya lagi di luar, sangkanya anak lagi yang ngambil. Pokoknya di dalam rumah tangga saya itu banyak kejadian aniaya sama ayahnya. Nggak saya, tiap hari bang, hampir tiap hari pasti kecekcokan. Nggak saya, anak saya. Nggak saya, anak saya. Itu nomor 2. Belum ada nomor 3 nih bang, belum ada. Saya kan sampai 3 nih. Udah digebukin, mama aku nggak sanggup sama ayah. Ayah selalu begitu mulu sama aku sama mama. Aku dituduh ngambil duit mulu. Padahal mama kan mama kerja juga, ayah kerja. Tapi kenapa aku kan ibaratnya nggak kekurangan mak, ya kan? Aku emang iya dibeliin sama ayah, apa aja dibeliin. Tapi aku kalau dituduh begini aku sakit hati mak. Aku kan diajarin sama nenek itu kan dulu diajarinnya begini loh mak. Aku nggak boleh ngambil duit orang tua tanpa orang tua tahu. Dari situnya anak saya udah, aku trauma mak katanya. Aku kok ngedapetin ayah seperti ini ya mak. Kenapa mama nikahnya sama ayah? Kenapa mama nggak mau orang lain? Aduh, Katanya. Mama kan banyak teman-teman mama katanya. Kenapa mama ngedapetinnya ayah? Kenapa mama mau balikan lagi sih sama ayah katanya? Ya mama nggak tahu, emang udah jalannya. Mama tuh harus memilih katanya. Bukan mama karena kasihan sama ayah katanya. Nggak bisa mama ya karena mama masih ingat ini loh anak lu. Ayo dong gedein bareng. Tapi aku mah yang kena mentalnya tuh aku yang selalu dianiaya sama ayah tuh katanya. Itu anak pertama yang ngomong. Aku minta beli HP, sekali jadi beliin bang, gara-gara hal sepele HP-nya dibanting. Ini gua lu yang beliin bukan emak lu. Itu dibangkit terus bang. Selama dia beliin mainan, beliin baju itu sama ayah gitu dibangkit. Anak kan trauma bang. Kenapa sih nggak ada temen aku mak, katanya ayah yang begini, kayak modelan saya, kayak modelan ayah aku kok selalu ngebangkit katanya. Padahal dia kan ayah aku mak. Dia berhak dong mak katanya. Dia harus tanggung jawab kalau dia beliin buat anak. Jangan ngebangkit-bangkit masalah. Aku udah dibeliin ini, aku dibeliin itu. Aku tuh kalau bisa aku kerja mak katanya tanpa duit ayah katanya. Aku nggak mau dibeliin pakai duit ayah. Aku dituduh nyolong, aku dituduh. Di umur berapa itu? Ngomong kayak anak gitu? Saya di umur berapa SD. ngomong kayak gitu? SD udah bisa ngomong kayak gitu? SD. Ya? Anak saya dari umur 5 tahun itu dia yang nomor 1 bang. Pikirannya kalau kata orang sekarang mah tua ya bang ya. Tapi dia memori dia tuh selalu ingat bang. Anak yang pertama itu selalu ingat. Kenapa sih mama mau sama ayah? Kalau mama dibeliin sama ayah yang nggak suka, ada permasalahan pasti sama ayah dibangkit.
Seharusnya seorang ayah itu nggak bisa mah begitu ngomong cara begitu. Aku ngeliatin tetangga, ngeliatin temen-temen aku, nggak ada mah kata-kata ayahnya ngomong begitu. Selalu di ini, kalau lu bukan dari gua, dari siapa lagi lu, katanya penghasilannya kan. Itu sampai sekarang anak saya sampai ingat. Nah, tadi kan Mbak Rina bilang ada 3 anak ya. Nah, Iya. waktu anak ketiga ada kejadian juga. Ada kejadiannya, saya bilangin ya jangan mabok-mabokan mulu, anak udah 3. Hidup gua, duit gua yang nyari duit. Kenapa lu ngatur-ngatur gua? Wajar, gua ngatur, gua itu istri lu. Gua nggak mau diatur-atur lu. Emak gua aja sampai meninggal ngatur gua nggak bisa. Ini ibunya udah Iya, ibunya dia. Sampai ibunya itu pisah, gua nggak mau ngurusin karena dia susah dibilangin. Sampai dia meninggal, gua nggak bisa begitu ya. Gua itu harus bilangin lu dengan secara baik, mau gimana lagi. Lu sampai kapan begini mulu? Penyakitan lu juga udah mulai merembet, saya kata begitu. Dia pulang ke rumah bang, ya kan, pulang ke rumah dia ngambil botol aqua yang seliter. Saya itu salah saya karena saya udah saking emosinya bang, nada saya kenceng, ya kan. Kalau lu nggak mau, lu bakalan kena ajab. Saya ngomong begitu, salah saya emang, saya akuin. Tapi kan saya udah berapa belas tahun, 18 tahun saya hidup rumah tangga dia mabok-mabokan terus, gimana nggak mau kesel bang? Iya. Ya kan? Ya Allah, Mbak, ayah, lu udah 18 tahun lu nikah sama gua, tapi lu nggak mau diatur sama gua, lu mau diatur hidup gua. Ini hidup gua, lu nggak ada yang bisa ngatur gua. Emak gua aja sampai meninggal, bapak gua aja sampai meninggal. Dia ngomong begitu, Bang. Allahu Akbar. Kok begini? Ntar lu ya kena ajabnya. Lu kurang ajar lu ya, bini kurang ajar lu ya. Lu itu bukan bini gua, lu itu sampah. Sampai sekarang saya dikata sampah, lu itu sampah. Lu bukan bini gua. Lu sampah yang diambil sama gua. Jadinya lu bisa bangkit lagi. Allahu Akbar. Gua sampah, tapi lu mau sama gua sampai anak lu 3. Dibagel saya bang sama botol aqua sama dia. Leher saya nggak bisa nengok. Saya lari lah ke ibu saya. Mama, akhirnya hari itu saya punya anak 3, baru saya cerita sama ibu saya. Mak, Simon itu galak sama Rina. Kan udah dibilangin berkali-kali. Jangan lu balikan lagi. Sama ibu bapak saya bertentangan. Ibu saya nggak boleh balik, sama bapak saya jangan Rin. Kasian. Kalau suami saya itu nggak punya saudara. Ibaratnya mati obor. Nggak ada yang peduli sama dia. Lu balik ke rumah bapak saya. Lu harus sabar. Jadi sampai sekarang ya bang ya, yang saya rasakan bapak saya itu udah dikatain bapak saya orang miskin, bapak lu tuh orang nggak punya, emak saya orang nggak punya, tapi apa, bapak saya masih punya perasaan sama mantunya. Nggak paparin, bapak dikata begitu, yang penting lu bahagia rumah tangga lu, katanya. Jangan sampai lu berantakan. Bapak nggak mau katanya punya anak rumah tangganya berantakan. Bapak udah dihina sama dia, bapak udah diremehin sama dia. Nggak apa-apa, emak saya yang marah. Lu nggak sakit hati? Kalau gue sakit hati udah dikatain sama mantu, dibilang orang nggak punya tapi dia masih minta duitnya sama mertua. Dari situ saya, ya Allah, bapak kenapa bisa hatinya lembut banget. Saya suruh sabar sama bapak, jangan Rin, laki itu kan imam kamu, maupun gimana itu pilihan kamu, katanya. Iya pak. Pulang, ibu saya main poli, nggak tahu. Saya pulang, saya habis diomelin lagi. Lu pulang juga lu kesini, masih peduli lu sama gua? Itu sama suami. Iya, Rina disuruh sama bapak suruh pulang. Bapak lu aja sayang sama gua, kenapa lu enggak? Di situ saya dianiaya lagi sama suami saya. Ya Allah, pada mati saya nangis, kenapa gue pulang lagi? Gue salah enggak sih ini? Gue pulang lagi ke ibaratnya rumah
rumah macan. Saya dianiaya mulu anak saya. Ma, kenapa sih mama nurutin kata engkong? Mama tuh harus sabar. Sama engkong suruh sabar, nggak boleh ngelawan sama suami. Tapi aku yang kena mental mulu, Ma. Aku yang kena omelan, aku yang kena gebukan mulu. Engkong tuh nggak tahu apa rasanya di dalam rumah. Bapak, ayah itu udah galak banget katanya. Sama mama saya sampai dipisahin sama tetangga. Udah Rin, sabar. Saya sampai nginep di rumah tetangga, Bang. Saya nginep di rumah tetangga, saya nggak berani pulang sama anak saya. Habis saya nginep di tetangga, saya ngomong, Bu, saya udah kalau ada di rumah aja, kan baru kemarin lu pulang ke rumah emak lu. Enggak, Rina enggak ke rumah mama, Rina ngontrak aja. Saya ngontrak tuh, Bang. Saya ngontrak, saya sempet ngamen dengan 3 anak, biar anak yang ke satu nggak tahu kerjaan saya apa, Bang. Saya keliling, saya diusir di situ sama orang. Saya ngidupin anak 3, tapi suami nggak tahu keadaan saya di kontrak. Sabar dulu, Mbak. Tenang. Yang ngamen di situ ada orang yang baik sama saya. Kenapa katanya masih muda kok ngamen? Saya mau kerja apa lagi? Emang suami kemana? Suami ada tapi dia lagi mabuk-mabukan. Akhirnya saya nggak sanggup buat bayar kontrakan, Bang. Saya sampai bohong sama ibu saya. Ma, minta duit, Ma. Buat apa? Buat ada tugas si Jaki, pada saya buat bayar kontrakan dari situnya. Suami ngikutin saya ketemu. Akhirnya saya suruh pulang sama suami. Pulang, lu nggak pulang gue laporin ke mak lu kalau lu ngontrak katanya. Kalau lu misah dari gua, kata gue bilangin bapak lu. Bapak saya saking sayangnya sama suami, saking sabarnya sama suami. Yang saya kasihan anak saya yang pertama, dia itu nggak sanggup kalau ngadepin bapaknya. Jadi dia kalau minta apa-apa nggak pernah sama ayahnya, selalu sama saya. Sedangkan saya kalau saya diomelin, udah Mak, jangan minta lagi sama ayah, mendingan kita jualan aja. Mama masih kuat kan katanya, ngidupin aku masih bisa, Mama masih bisa berdiri tanpa ayah katanya. Mama harus bisa. Tapi ibu saya pilingnya kuat. Ibu saya, Rina itu nggak ada di rumah. Rina itu nggak ada di rawa bebek. Rina itu udah pisah. Ibu saya tahu. Padahal anak saya nggak ada yang komunikasi sama neneknya itu selama 2 bulan. Oh, di situ Mbak Rina sebenarnya udah menekatkan diri mau pisah. Iya, emang dia mau pisah sama ibu saya, tapi sama bapak saya nggak boleh. Iya. Nah, nggak boleh. Akhirnya saya ngontrak, Bang. Yang kasihan ya itu anak pertama saya. Kalau anak kedua mah nggak begitu, tapi ya masih adalah sentil-sentilan dari ayahnya. Mbak Rina tenangin diri dulu aja. Tenangin diri dulu. Pada akhirnya dia sakit nih, Bang. Sakitnya itu karena saya tinggalin, Bang. Saya pertama suruh nyari duit dulu sama dia. Dia minjem duit sama adiknya nih pagi. Saya kan nggak tahu, Bang. Minjem duit adiknya, dia buat minum, buat mabok. Sama tukang jepitan, Bang.
Saya diajak lagi balik. Rin, ayo Rin, kita ngelihat, katanya ngelihat apa kan. Lu ketawa tukang jepitan kan? Emang iya kenyataannya emang sama tukang jepitan. Ya kan, dia mabuk Bang. Sama tukang jepitan. Iya. Aduh, anjing. Jepitan rambut. Iya, jepitan rambut. Maksudnya yang lain sama Nggak ada emang posisi. tukang gitu aja gitu. Ya abisnya Iya, nggak gimana apa-apa. ya? Iya, itu kejadian. Emang Iya. kenyataannya begitu. Sama tukang jepitan ya. Oke, terus abis itu berarti ini udah balik lagi nih ke rumah nih setelah Udah. pisah kemarin ngontrak nih. Ngontrak, Oke, abis ngontrak saya balik lagi ke rumah dia. Ya tiba-tiba dia nyuruh saya pas posisi jam 6 sore. Mau maghrib, menjelang maghrib. Rina, apa? Cariin gue duit sono 100.000. Lah, buat apa? Gue buat ganti adik gue no, katanya. Tadi pagi gue minjem. Emang lu nggak tahu? Perasaan lu nggak ngasih gue duit, lu minjem gue. Mana duitnya, katanya. Itu hasil gue dagang, gue makan juga. Iya, gue kan tadi katanya mabok, katanya sama si Abang Uno. Astagfirullahaladzim. Teleponlah adiknya ke saya. Rina, duit udah ada. Duit apaan? Tadi tuh si Simon minjem duit sama gue, katanya 100.000, katanya mau mulangin abis maghrib. Ya Allah, gue nggak tahu, gue kata gitu. Ya udah deh, gue cari dulu. Saya nyari tuh Bang. Cari kemana Ya, tuh? saya muter. Saya kan pernah kerja di pabrik kerupuk. Saya pernah kerja di pabrik jamu. Saya minjem keliling-keliling. Kadang saya nggak punya motor Bang. Maghrib anak saya tiga-tiganya kena omelan. Ya kan? Dari situlah saya keliling sampai jam 10 malam nggak ada duitnya Bang, saya nggak berhasil. Akhirnya kakak saya disobek-sobek sama dia. Lu nggak dapat duit, lu ngejablay lu ya, katanya. Mana duitnya, kata. Astagfirullahaladzim, gue udah ngomong sama nggak apa-apa juga itu besok sore ada duitnya, kata. Gue maunya sekarang biar nggak marah-marah sama gue. La ilaha illallah, kata saya udah malam. Lu bukannya nyari duit lu, tapi lu ngejablay lu di luar sono. Saya dikata ngejablay. Nah dari situlah anak saya marah. Ayah, mama itu udah nyariin duit buat ayah, buat ganti duit aja. Kenapa ayah marah-marah mulu? Mama pokoknya nggak boleh. Anak yang pertama Bang ngomong, mama pokoknya nggak boleh. Satu lagi sama ayah, mama itu harus pisah sama ayah. Jadi yang memisahkan saya sama ayahnya itu anak saya nomor yang satu. Si Jaki. Mama harus telepon ayah. Ya udah terserah, mama ngikutin kamu aja. Ntar mama tuanya kan sama kamu, saya kata. Dari situ anak saya nangis Bang, ngambuk sengamuk-ngamuknya sama ayah. Awas ya ayah, kalau nyusul mama lagi, mama suruh balik lagi, aku nggak bakalan izin ayah aku tonjok nih, kata ayah kamu. Aku nggak berani nonjok ayah, tapi kalau nyakitin mama lagi bakalan ayah injek sama saya, katanya. Berani lu ya, anak durhaka lu ya, karena apa? Mama itu dianiaya mulu, katanya sama ayah. Dari situlah saya pulang Bang. Pulang ke rumah ibu saya malam itu juga jam 12 malam saya pulang. Saya kerja dunia malam, ya. Saya kerja dunia malam di situ. Suami saya sebulan saya tinggalin, 2 bulan dia ngedrop, dia bersujud-sujud Bang sama saya. Ngedrop. Drop kenapa tuh? Sakit. Oke. Dia sakit nih? Sakit. Keadaan sebulan saya udah pisah sama dia. Masih aman posisinya, lagi masih sehat. Kedua bulannya dia ngedrop Bang. Rin, pulang. Kenapa pulang? Gue gak mau ngikutin kata lu lagi. Gue udah ngikutin kata anak gue yang pertama. Masa depan gue buat anak-anak gue semua ini. Pulang Rin. Gue gak mau katanya ketinggalan lu sama anak-anak. Kalau lu mau berubah gue bakalan balik. Saya kata begitu. Lu gak mau berubah ya udah, itu pilihan lu. Itu ditelepon itu? Enggak. Apa? Ketemu di sekolahan anak saya nomor 2. Kondisinya udah gimana? Kondisinya ya udah lemas. Udah lemas. Dia jalan juga udah sempoyongan Bang. Karena dia di sini asam uratnya tuh gede-gede Bang. Di kaki, di tangan, di sikut. Itu udah gede-gede semua. Tolongin gue Rin, gue di sini nggak ada siapa-siapa. Adik gue nggak ada yang peduli. Ya itu resiko karena situ yang duluan yang bikin ulah. Ya anak juga nggak mau kalau ngeliatin ayahnya begitu mulu. Anak juga nggak mau ibunya dianiaya mulu kan.
Ya udah, tolong bilangin sama Jaki, ayah minta maaf. Ya udah bilang aja sendiri sama anaknya, saya ngomong begitu. Kalau saya masih bisa maafin, tapi kalau anak nggak tahu, saya kata begitu. Udah bang, setelah itu menjelang puasa, Rin, gue nggak bisa ngasih baju anak-anak lu ya, gue udah sakit parah. Sakit apa sih lu bukannya sehat, saya kata begitu. Gue udah nggak bisa kerja, Rin, gue udah ngundurin diri. Terus sehari-hari lu makan dari mana, saya kata begitu. Lu tuh harus ngempanin anak 3, kalau lu nggak usah mikirin gue bisa nyari duit sendiri. Gue buat ngempanin gue sendiri aja udah nggak sanggup, Rin, katanya, buat bangun. Lah, lu ngomong begitu, gila lu ya. Anak lu 3 sekolah, cuy. Gimana itu caranya? Udah begitu. Dia nggak bisa, Rin, itu harus lu yang ngempanin. Termaksud gue udah nggak berdaya, Rin, katanya. Gue udah nggak bisa ngikut-ngikut orang kerja. Dia kan supir. Dia supir paralon. Ngirim-ngirim barang. Saya mintalah ke bosnya kebijaksanaan. Gimana? Oh no, dia nggak bisa kerja lagi. Ya nggak bisa lah, orang udah nggak kerja berapa bulan, dia minta duit gaji, nggak ada lah, katanya gitu. Akhirnya saya dengan kerja malam saya pulang, saya ngomong sama suami, maaf, kemarin saya udah ke gudang sama bos, nggak dikasih duitnya. Saya setiap hari itu selama 11 bulan bang, saya ngempanin dia pagi sore sampai saya pulang nggak bawa duit. Bapak saya curiga sama saya. Ini kondisinya udah kayak gimana? Udah ngejoprak bang, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Selama saya dari 2 bulan itu dia masih lemes, tapi keadaannya belum joprak banget. Ke 3 bulannya itu sampai ke 11 bulan itu dia udah nggak berdaya bang. Udah berak di situ, kencing di situ, botol aqua banyak. Udah nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri. Terbaring aja. Rumah gelap selama berapa bulan tuh listrik dimatiin bang. Karena nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Saya ngomong sama PLN, bang, pasang lagi, kasihan. Dia itu posisi sakit, tapi dia nggak bayar. Saya bayarin. Orang tua saya nggak tahu bang. Ini yang ngurus siapa? Nggak ada yang ngurus. Kecuali saya bang. Adanya nggak ada yang mau ngurusin. Kecuali saya. Makanya saya diomelin bapak saya. Duit lu kemana? Oh selama ini lu ngempanin laki lu yang begitu. Maaf pak. Dia itu udah nggak punya orang tua. Adik-adiknya dihubungin nggak ada yang peduli. Saya masukin ke IGD bang. Emang ada yang tahu? Nggak ada yang tahu bang. Sempet ke rumah sakit nih? Sempet saya yang bawa. Oke, diagnosisnya apa? Ya asam urat, asam lambung, kolesterol, darah tinggi. Tuh dia penyakitnya. Komplikasi. Kan kalau pakai BPJS cuma 3 hari bang. Iya kan? Iya, emang. Dipulangin lah dia. Maaf ya, gue nggak bisa ngurusin lu lagi. Di rumah sakit pun gue nggak bisa ngurusin. Intinya lu udah ada yang ngurusin di situ. Ntar gue gimana, Rin? Katanya sehari-harinya. Kata saya tenang. Kalau masalah makan nggak usah khawatir. Masih sanggup saya katanya. Maupun saya ngempanin anak lu 3. Tapi lu jangan ngomong sama orang tua saya. Saya sampai umpet-umpetan bang sama orang tua. Sampai pertengahan bulan kemarin bang. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Posisi udah di IGD. Udah ngedrop dia. Suami. Sedangkan saya lagi ngurus anak sekolah. Anak saya kayak udah ada feeling bang. Mama, kita nengokin ayah yuk. Emang mau AA? Emang udah gak sakit hati AA sama ayah? Enggak, kasihan ayah di sana sendirian. Dari situnya bang, saya masuk ke rumah sakit ke IGD. Suami saya itu jatuh bang. Dari rumah sakit nggak ada yang tahu bang. Nggak ada yang tahu, dokter nggak ada yang tahu. Di sini berceceran darah semua. Kaki sini semuanya. Udah di lantai atau udah di lantai.
Saya nanya, ayah mau kemana? Mau ke kamar mandi. Ngapain? Itu udah mau sekaratul maut bang. Itu, ayah, ayo bangun. Enggak mau tiduran di situ. Ada setannya, kata ayahnya. Ada setannya. Enggak ya, ayah tiduran. Tadi ditemenin sama Jaki di situ. Diangkatlah sama anak saya tuh. Di situ di rumah sakit. Saya ngomong begini, ayah kan udah 11 bulan sama Rina. Udah pisah. Sebenarnya ayah itu apa sih maunya? Di rumah sakit aja, ayah keadaan sakit aja masih marah-marahin saya sama Jaki. Maksudnya ayah maunya apa, gimana? Gue tuh maunya balikan lagi sama lu. Iya, ayo kita balikan lagi nggak apa-apa, asal lu sehat, saya kata begitu. Tapi di situ anak domel-omelin bang. Di rumah sakit padahal keadaan dia udah mau nggak ada. Jaki, lu tuh bandel banget ya, suruh sekolah begini. Oh habis bang anak saya dulu. Mama katanya, ayah kenapa sih marahin aku mulu, salah saya apa ma, katanya. Ya udah sabar aja, itu muka suami saya, udah bukan muka suami saya ngelihatnya udah beda. Aa, maafin aja ayah, ini bukan ayah. Saya, kok mama bisa tahu? Dari mukanya udah beda, ayah itu sebenarnya udah nggak ada. Kok mama bisa tahu ayah nggak ada? Udah ngaco ayah ngomongnya semuanya bang, diomongin yang kata dia ada setan lah, yang kata udah dari situnya ya, lu istighfar, lu jangan marah-marahin anak lu mulu. Gue tahu lu itu bukan Simon, saya begitu, saya tunjuk-tunjuk, dia malah melototin saya bang, dia melototin saya, kata saya, oh ya udah Ki, udah ini tinggal napasnya tinggal diambil, maafin Rina ya sama si Jaki sama Deska sama Farhan, saya kata. Iya Rin, katanya, tapi nadanya nada kenceng gitu bang. Iya Rin, gue maafin elu, katanya, tapi inget Rin, gue nggak bakalan nyerahin elu. Di situ bang. Udah nggak, dia ngomong begitu, ya udah nggak apa-apa, gue balikan lagi sama elu, biar lu tenang di sono, istighfar. Lu istighfar, dia maunya gue mau meninggal di tangan elu Rin, gue nggak mau meninggal di tangan siapa-siapa. Ya udah ayo tiduran di sini di tangan saya. Bener bang, meninggal di tangan saya ajanin dia meninggal di situ bang. Maafin gue ya Rin, katanya, kalau gue punya salah sama elu, katanya, kalau gue udah kasar sama elu, sama anak-anak lu, katanya, terutama Jaki, gue nggak bisa nurutin permintaan Jaki. Sampai sekarang dia itu anak gue yang gue sayangin, nama anak pertama. Punya motor dijual sama bapaknya, punya motor dijual, sampai sekarang nggak punya motor. Anaknya itu nggak apa-apa mah, biarin, emang ayah udah kelakuannya begitu. Ya udah bang, dia meninggal dari situ, dia minta maaf sama Jaki, maafin ayah ya. Terus dari situ bang meninggal, anak saya nangis, mak ayah udah nggak ada ya, nggak ada, udah jangan ditangisin, kasih. Dibawalah bang, diurusin lah sama rumah sakit, dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, udah dibawa ke rumah kan besok paginya baru dikubur bang. Malam tuh, keadaan malam, saya sendirian bang, seorang diri, saya nemenin almarhum, nggak ada siapa-siapa bang. Gak ada yang datang ada banyak, tapi keadaan malam-malam itu kan biasanya orang pada ngumpul bang, iya kan. Tapi di situ nggak ada yang melek bang, saya doang sendirian, sampai kakinya itu dirumutin sama semut. Kok bisa? Banyak banget. Kata saya, ya Allah, ini salah apa? Kok banyak semutnya kakinya, kata saya. Datang dari mana? Nggak ngerti saya juga, karena dia banyak jendolanya kali ya bang, banyak, ibaratnya banyak kayak nanah, kayak apa, semut merah bang di sini, saya beli. Ya Allah, saya kalau tahu bang, saya usir. Pas saya buka, astagfirullahaladzim, Simon lu salah apa sih sampai digituin. Nah dari situ aja itu, ya Allah ya Rabb, saya merinding bang, itu kaki semut merah. La ilaha illallah ayah, udah maafin elu,
Itu keadaan dia itu muka nggak senyum bang, karena anak ketiganya itu belum datang. Dia masih keadaan ibaratnya berat, beban gitu, dia belum ngelihat anaknya. Emang pada saat itu nggak diajak sama nenek? Enggak. Sama kakeknya? Enggak. Cuma si Deska doang. Tapi si Deskanya itu ngomong begini, "Nenek, tadi ada ayah lo kesini." Padahal posisi ayahnya udah di rumah keadaan meninggal. Iya. Dia kan ada di Gabus, si Deska. "Tadi ayah kesini, Mak. Aku suruh pulang ke rumah ayah." "Oh, ini anak berarti belum tahu kalau ayahnya nggak ada," kata neneknya. "Sengaja neneknya nggak bilangin, Bang." "Ayo dah," katanya, "ke rumah ayah yuk," kata neneknya. "Beneran?" katanya. "Iya, boleh aku ke rumah ayah." "Boleh." Diajaklah ke situ. Dia lihat, "Mama, kenapa ayah?" katanya. "Ayah udah nggak ada." Udah langsung diem bang, berpikir, "Wah, berarti tadi ayah datang ke Gabus itu, ayah nongolin aku suruh pulang, ayah udah nggak ada ya." Nangis di situ dia. "Ayah," katanya, "kenapa ayah ninggalin aku?" Padahal itu anak kesayangan nomor 2 bang. Si Deska Si itu? Deska itu anak kesayangannya almarhum. Sorry, perempuan apa Laki-laki, semuanya anak Namanya saya laki-laki semua. laki-laki ya? Deska namanya? Unik ya? Nah udah di situ, "Mama tahu nggak Mak, ayah itu datang tadi ke Gabus, aku suruh pulang ke Rawa Bebek. Ayah manggil-manggil begini doang Mak." Dede melek, "Iya, itu kenyataan Mak, emang bener ada ayah." "Ayah itu udah nggak ada Kak, dari semalam." "Ya Allah Mak," katanya, "pantesan," katanya, "aku tuh kayaknya kasihan mulu sama ayah, ada apa ya Mak." Ternyata ayah udah nggak ada. Nangis di situ bang. Muka almarhum sedikit berseri karena anak keduanya udah datang, tapi masih kayak ada beban karena anak ketiganya belum datang. Pas dimandiin tuh almarhum, mukanya itu bercahaya bang, cakep banget, bener-bener cakep tuh almarhum. Nggak tahu kenapa pas dicium sama anaknya dia senyum bang, tuh almarhum. Sumpah tuh anak senyum karena anak yang pengen dipengenin, anak ketiga. Oh, datang akhirnya? Iya. Paginya itu Datang ya? paginya. Udah dimandiin. Udah kejadian dimandiin. Ada tuh tetangga saya. Ceritanya udah dikuburin nih bang. Udah kuburan, udah ke makam. Rumah sepi. Kadang cuma ada ipar. Cewek. Tetangga ngeliat bang. "Rim, tadi di situ katanya masih ada si Simon. Di mana?" "Oh kan Simon udah nggak ada," kata saya. "Apaan sih? Orang Simon masih ada. Orang tadi lagi ngopi," katanya, "di situ tuh biasa dia senderan," kata, "dekat rumahnya bang. Biasa dia tempat senderan sini." "Nggak ada, dia udah nggak ada. Baru aja dikuburin," kata saya. "Ya Allah," katanya, "gila cepet banget, baru kemarin gue ngeliat, kan tadi gue juga ngeliat dia lagi ngopi." Itu bukan kali. Ini tetangga nih? Tetangga. Ini tetangganya nggak keluar rumah emang? Maksudnya? Tetangga adanya posisinya di bawah bang. Oh. Jadi nggak tahu dia lewat, sangkanya itu ada dia, rumah terbuka, tapi nggak ada bendera kuningnya. Tuh, ada bendera kuning adanya di depan, nggak ada di depan rumah saya. Mau naruhnya di mana? Nggak bisa. Tiangnya aja rumah saya udah merubuh. Nggak bisa itu bang. Makanya nggak ada udah. "Oh, pantesan pintu diablak, kirain gue mah ada Simon. Orang Simon ada di situ tadi, biasa dia nongkrong," katanya. "Nggak ada." "Lalu kemana?" "Lah gue tadi ke makam." "Oh berarti tadi bukan Simon ya," katanya. "Itu siapa Rin?" Kata gue tegur, katanya. "Lah tahu," saya kata gitu. Udah menjelang dia ngomong begitu tuh, soreannya kan kita mau pengajian tuh bang, ya kan? Udah kita tahlilan, abis tahlilan kita bubaran, saya tutup pintu bang, jebret. Itu ada aqua bang jatuh. Tetangga saya depan rumah ngeliat aqua jatuh. Kalau aqua gelas yang kecil, kalau jatuh itu pasti pecah dong bang, ya kan? Ini enggak bang. Itu siapa yang jatuhin? Posisi rumah saya terang. Itu siapa yang jatuhin? Oh, jangan-jangan almarhum minta air lagi. Selagi masih hidupnya kan dia minta air mulu sama gua. Waduh, katanya bahaya ini, padahal langsung tutup pintu tuh bang. Pagi aja saya diceritain, "Rina, emang lu nggak dengar?" katanya. "Kenapa?"
air minum jatuh katanya, aku lu banyak itu satu doang Rin, tepuk jatuh. Itu kan sering minta sama lu minta air. Ya Rin ya katanya. Ya Allah serem juga ya katanya. Tapi gue serem, tapi gue penasaran, gue longok Rin, akuanya mah nggak pecah katanya, masih keadaan utuh. Ya udah biarin aja, mungkin dia aus di sono, minta doa kali. Menjelang ke-7 hari, mau 7 hari ya bang, saya itu emang niatan mau ke almarhum. Saya kan nggak ngerti, saya orang awam. Kata tetangga ngomong begini, Rin pulangin almarhum. Pulangin kemana? Kan dia udah ada di dalam kubur. Saya kata gitu, dia udah pulang. Enggak, dia itu sering kesini katanya. Sering kesini katanya. Iya, pas mau 7 harinya itu saya kerja malam dulu. Gue kerja malam, saya jam 12 pulang. Saya nggak mau kerja malam, saya pulang, firasatnya nggak enak. Pulang, anak saya ngomong begini, Mama kenapa kok pulang kerja? Enggak, Mama capek kayaknya, mau pengen tidur aja. Saya main HP bang, ada sono. Anak saya, Mama tidur. Enggak, Mama masih main HP. Ya udah, kata anak saya, iya. Saya nanya lagi sama anak saya, tidur. Saya ngelongok begini, astagfirullahaladzim, butuh muka almarhum bang. Anak saya udah tidur, kirain anak saya masih main HP. Anak saya, Simon, setan lu ya, ngapain lu datang ke muka anak gua? Anak gua lagi tidur, kurang ajar lu ya, datang lu ya, kata. Dia dengan mata melotot ngeliatin saya, bener-bener itu mukanya almarhum bang. Sumpah mau 7 hari itu, saya saking ketakutannya saya langsung nyetel murotal. Ya Allah kurang ajar lu ya Simon ya, gue salah apa sama lu? Saya kurban bang, saya kagak berani. Mau nengok ke kanan saya takut, mau buka saya takut. Kata, lu udah sono pergi, lu jangan ngeliatin gue aja kata. Udah kan, udah saya nyetel murotal. Dia, ya Allah ya Rob, kata saya, udah dong Simon pergi. Tapi pilih saya itu dia masih ada bang. Saking gimana ya, dia pengen ada yang diungkapin tapi nggak bisa ngomong bang. Udah begitu, saya bikin status lah, anjrit katanya nih, Simon malam datengin gua, muka wujudnya mukanya almarhum kan. Tetangga saya ngomong, lu bukannya pulangin, kan udah gue bilangin pulangin, rumah dia bukan di situ lagi, makanya lu hantuin nama dia, caranya mulangin gimana? Gua kan nggak ngerti. Saya kata, iya lu minta ngomong begini di kuburan. Ya udah ya, ini kan rumah lu. Sekarang rumah lu ini terakhir di sini. Lu jangan gangguin anak lu sama bini lu di rumah. Jangan datang lagi. Saya suruh ngomong begitu katanya. Udah tuh bang, di hari Jumat itu saya datang siangnya. Saya ngomong begitu, tau nggak bang, bulu kuduk saya merinding di sini, di atasnya pohon sengon, saya ada yang nimpuk. Puk, kata anak saya sama yang nomor 2 si Deska, apaan mak itu mak, katanya jatuh, kata. Nggak tahu katanya. Udah katanya kita baca doa, abis itu kita pulang mak, katanya. Mungkin ayah kali ya mak ya, katanya. Ayah kan orangnya jahil katanya gitu. Ya nggak tahu deh Udah dari kuburan, anak saya ngomong, Mama nggak tahu ya katanya. Aku kan sempet jalan dari kuburan itu, aku nengok. Itu ada ayah melambaikan tangan, Mak. Bohong, saya kata begitu. Aku dikasih lihat, Mak, katanya. Itu ada ayah itu nangis katanya. Ayah itu kesakitan, kayak orang kesakitan karena ayah punya penyakit kali ya Maya, katanya. Emang kamu tahu deh, orang ayah nyucurin air mata mak, kata begitu. Ya Allah ya Rob, udah aja ya udah biar yang penting dia udah di sono, kita udah mulangin, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, biar ayah di surga. Iya ya mak. 7 hari kita udah mau ke 10 hari dia. Anak saya kan mau sunat nih bang. Sebelum sunat, anak saya dikasih sakit bang. Masuklah ke rumah sakit anak saya. Mau pulang dari rumah sakit, anak saya ditengokin sama ayahnya lagi bang. Lagi saya mau tanda tangan, mau pulang. Mama,
Mama lama banget, kenapa? Di kursi itu tadi ada ayah tahu mak katanya. Aku teriak-teriak nggak ada yang nolongin katanya. Beneran deh kata. Iya, nengokin ayah kamu itu, nengokin kamu kalau kamu suruh pulang, jangan sakit, kasihan mama mungkin di sini kan. Iya, tapi aku ketakutan muka ayah pucet mak, nggak kayak biasanya. Udah mak, kursinya saya suruh taruh di luar bang, dari rumah sakit. Taruh, enggak, aku nggak mau katanya ngeliat muka ayah lagi, katanya serem muka ayah katanya begitu. Allahu Akbar kata saya, ini anak saking ketakutannya, kan Dede anak kesayangan. Saya katanya gak usah takut, ayah itu baik. Enggak katanya, ayah udah nggak ada, aku jadi ngeri katanya. Pulang bang, pulang. Ya lama kemudian udah rame itu bang, udah ramenya itu kabar almarhum ngejerit bang. Almarhum ngejerit. Marbot lagi bersihin nih bang, bersihin kamar mandi masjid. Dia minta tolong, almarhum itu minta tolong. Masa iya kata saya, tolong, diparahin sama Marbot ke situ, minta tolongin saya. Itu dalam kuburan itu Marbot dengerin begini aja. Kata saya berani banget, itu keadaan malam lu bang. Marbot itu kata tolongin saya. Waduh, ini kuburan baru, dilihat katanya, dicari. Saya belum tahu bang, yang tahu itu Marbot itu laporan sama orang Robebek, sama warga situ. Ini siapa namanya, kenapa emang, ini dia minta tolong katanya, minta tolong. Kalau misalnya dia hidup saya tolongin, di dalam kuburan saya bingung katanya. Minta tolong katanya, tolongin saya. Udah tuh, saya benar-benar nggak tahu bang. Itu Surabaya udah pada tahu semua, saya nggak tahu. Udah rame tuh. Udah rame. Ceritanya saya mau ke pasar. Rin, apa? Lu dengar katanya? Kan Simon minta tolong. Orang udah meninggal kok minta tolong? Minta tolong apa? Lu minta doa? Saya kata begitu. Enggak Rin katanya. Dia itu dalam kuburan, Marbot dengar, kan Marbot baru kemarin katanya kesini. Emang lu nggak tahu? Enggak, kata. Terus si Jaya emang katanya nggak ngasih tahu? Enggak, mungkin nggak boleh tahu kali saya kata begitu. Biar nggak kepikiran, namanya saya tinggal di rumahnya. Ya Allah ya Rob, ada apa ya? Saya kelar masak bang, dari pasar saya kelar masak, saya langsung ke kuburan. Kata ya, lu minta tolong apa lagi sih? Saya ke kuburan. Emang apa yang ditolongin itu? Gue bakalan doain lu kok. Gue sampai kapanpun gue doain lu ya. Gak bakalan gue, ibaratnya lu emang udah sadis sama gue, masa hidupnya lu udah galak sama gue, tapi gue tetap sayang sama lu. Saya ngomong begitu bang. Udah begitu, adalah petugas kuburan datang. Mbak, emang ini suaminya ya? Iya pak, masa hidupnya kayaknya sadis ya katanya. Lah, kok bapak tahu? Kata saya begitu. Bapak tahu dari mana? Ya namanya saya penjaga kuburan katanya. Saya mah selentingan aja katanya, suka dengar katanya. Astagfirullahaladzim. Udah bang, ya saya mah udah maafin ini almarhum. Nggak saya inget-inget kejahatan dia sama saya kata gitu. Saya sudah lupain. Ini dengar apa maksudnya? Dengar dia minta tolong, dia ngejerit. Itu almarhum. Ini berarti selain Marbot juga ada penjaga kuburan juga dengar. Iya. Karena dia udah ibaratnya lagi masa hidupnya bener-bener jahat bang. Jahat sama anak, sama istri, ya kan? Sama mertua juga pernah dikatain, sama orang tuanya juga pernah dianiaya, kan gitu, ya kan? Ya itu mungkin ya kita nggak tahu lah di dalam kubur gimana. Nah itu di situ ya dia minta tolong bang. Berarti dua orang nih. Dua. Yang ngedengar langsung di dalam kubur jerit-jerit minta tolong. Okay. Kirain saya mah cuma ada di TV. Iya di film ya. Iya di film. Karena ternyata ada juga yang kenyataan kan. Tapi bang, alhamdulillahnya itu saya selama 7 hari, 100 hari rezekinya dia itu lancar bang. Lancarnya apa? Banyak yang nyumbang.
yang nyumbang minuman, yang nyumbang makanan segala macam itu buat pengajian dia tuh bang. Kita nggak tahu amalnya di mana kan, kita nggak tahu ya bang. Mungkin karena dia loyal tuh. Mungkin. Iya, tapi loyalnya pas pas mabuk ya. Ya itu dia. Tapi bener-bener banyak bang itu. Yang pada ngaji itu banyak itu deh, ya Allah. Saya pulang dari kuburan, hati saya udah lega. Orang pasar pada cerita, banyak tuh ceritain saya lewat. Kata saya, lu ngapa sih pada ceritain gua aja? Gua kata gitu, emang ada apa? Katanya almarhum. Masa lu nggak denger? Emang lu dari mana? Gua dari kuburan. Lu habis nengokin dia, katanya begitu. Iya. Berarti lu udah tahu dong ceritanya, katanya. Ya udah biarin, dia minta doa, maafin ya kalau almarhum suka galak sama kalian. Namanya dia keadaan mabok lagi masa hidupnya. Iya Rina, katanya kemarin pas ketiga harinya gue diisengin sama dia, ditongolin biasa Rin. Ya, dia kan suka bercanda sama gue, kata begitu. Kurang ajar ya itu, dia nongolin mukanya Rin, katanya. Itu di Taman Tirta bang. Di Taman Tirta itu dia suka nongkrong di situ, tapi dia suka bercanda sama warga gitu loh bang. Masa sih bohong kali, adiknya kali, orang mukanya kembar kayak begitu ya kan, lu ditipu kali sama dia. Kagak, gua kan tahu mana almarhum mana dia. Itu namanya gue dulunya kecilnya bareng sama dia kan main. Ala lu jangan nakut-nakutin gue, seberapa saya takut bang, ya kan? Saya serem. Kurang ajar, masih gentayangan aja, lu kan udah gue doain gua teh gitu, ya Allah. Itu teman main ya? Teman main. Katanya udah gitu, udah nyampe pulang ke rumah sore itu bang, dia biasa nabunin bang. Nabunin, tahu nabunin abang? Oh, apa tuh? Nabunin itu bakar sampah. Oh, bakar sampah, iya. Bakar sampah belakang rumah. Ya, saya pulang, anak saya keadaan main, saya ngomong, itu siapa yang nabunin belakang? Aku nggak ke belakang-belakang, katanya. Lah, terus siapa yang nabunin? Kok ada api? Mama kan baru pulang, nggak ada mama, katanya. Oh, kan rumah saya mah bang ketutup sama rumah orang. Di belakang itu, belakang rumah saya kebun. Belakangnya itu kebun, nah sebelah situ ada sampah gitu buat nabunin, dia biasa nabunin sampahan. Itu nyala bang, tabunannya. Siapa yang nyalain, kata saya. Nggak ada orang posisinya bang di rumah. Dan nggak pernah ada yang nabunin selain dia? Nggak ada. Selain almarhum? Nggak ada. Oke. Nggak ada tuh. Udah 100 hari bang itu. Udah 100 hari. Malam Kamis. Malam Kamis itu dia gedor-gedor. Bu, minta air. Dilihat bang, emang dia biasa minta air dingin buat minum. Dia kan kalau habis mabuk kan pasti minta air dingin. Sama si ibu itu. Bu, siapa sih? Oh kayak suara almarhum, katanya. Bu, saya minta air, minta air dingin. Dibuka bang, kagak ada orangnya. Kagak ada manusianya, tapi ada suaranya. Waduh, katanya. Gua yang suka dipintain air, ternyata dia datang ke rumah gua, katanya begitu. Paginya dia cerita, Rina, almarhum datang ke rumah gua, dia sering ngetok-ngetok rumah gua. Masa sih bu, saya kata gitu. Kagak emang dia sehari-harinya Rin lagi lu tinggalin dia minta air mulu sama gua. Nah malam itu juga Rin dia datang mulu katanya ke rumah gua minta air, minta air dingin. Ya mungkin dia kepanasan bu di sono, katanya. Tapi gua ngeri Rin, katanya. Iya kepanasan karena kan dia ke sono minta tolongnya itu kayak ngejerit kayak kepanasan bang. Jadi dia minta air dingin mulu. Itu di situnya. Nah dari tetangga aja ngomong, lu nggak tahu Rin, katanya. Kenapa? Ini hampir semua tahu Rin, katanya diketokin sama dia. Masa iya? Saya kata begitu. Tapi kok saya enggak, belum datang. Dia tuh masih ada di situ Rin. Karena dia kayak ada yang belum ikhlas di anaknya itu, masih ada beban. Lu sanggup nggak di situnya, katanya. Ya udahlah biarin, saya ikhlas. Tapi tetangga itu iseng bang. Isengnya itu karena masih hidupnya dia jahil.
sama tetangga kalau lagi mabuk dia jahil bang, suka ngetok-ngetok pintu lah, ada aja lah benda yang dijatohin sama dia. Kata ya Allah, kata kok begini ya, sampai tukang telur ngelihat. Apa itu tukang telur nih? Iya, tukang telur. Dia biasa nongkrong sama tukang telur, Bang. Tukang telur itu nggak tahu kalau dia itu udah meninggal. Masa iya nggak tahu? Nggak tahu, Bang. Ini udah 100 hari juga? Iya, udah 100 hari. Tapi nggak tahu tukang telur itu. Rin, kenapa? Tadi gua ketemu sama Simon. Lu tau sendiri kan Simon mah katanya jalannya begitu, sekalian bawa jaket-jaket dia katanya. Gue tegur, tapi kok dia diem aja ya Rin, sombong banget dia sama gue. Dah, udah nggak ada, saya kata begitu. Ah, jangan bohong Rina katanya. Orang tadi gue ketemu kok katanya dibawa. Kagak ada bang, lu tanya deh sama temen-temennya deh kalau lu nggak percaya. Masa lu nggak denger sih bang, gue kata gitu. Kalau lu kenapa nggak ngubungin gue? Emang gue tahu nomor lu? Gue kata begitu. Lu biasa bolak-balik kan ke rumah gue. Ya Allah, katanya gue nggak nyangka dia orangnya baik katanya sama gue. Kok dia cepet banget katanya nggak adanya. Itu dia sekali-kalinya dia diketemuin sama almarhum, tapi kadang cuma senyum bawa itu dia jaket dia sehari-harinya itu. Ini tukang telur habis kemana nih 100 hari? Nggak ngerti saya apa pulang kampung, namanya dia orang merantau bang. Iya sih. Ya kan, iya. kita nggak ngerti. Iya. Nah dipapasin lah dia itu. Kata ya Allah ya Rob, kata ya udah ya Rin ya, yang sabar katanya. Iya. Kejadian bang, anak saya. Kenapa ini? Yang nomor 3 mau nginep lah. Mama aku nginep ya di rumah ayah. Iya. Boleh sini nginep. Setelah azan maghrib pintu dibuka bang sama anak saya nomor 3. Mama, itu ayah katanya lagi ngopi di depan loh. Ayah lagi nyengir-nyengir. Saya merinding dong bang. Ayo deh tutup aja deh pintunya. Jangan mama, kasihan ayah. Ayah lagi ngopi. Ayah capek mak. Mama memang nggak kasihan sama ayah. Yang nomor 3 kan 5 tahun ya bang umurnya, tapi mulutnya itu udah lantang. Nggak apa-apa mak katanya, orang ayah cuma ngopi doang. Ayo mak sini duduk sama ayah. Kagak takut ayah udah meninggal. Emang ayah udah meninggal mak, tapi itu masih ngopi katanya di depan, padahal mah nggak ada bang, kagak ada sama sekali. Dia sering banget yang diliatin tuh yang kecil, ya entar dia di kamarnya lagi tiduran tuh, mama ayah lagi tiduran, tangannya ayah sakit, ayah ngomong katanya sakit dek tangan ayah, pijitin. Apaan sih dedek, orang kagak ada ayah. Iya mak, dia minta pijitin sama aku. Namanya masih umur 5 tahun ya bang, masih diliatin dia kan. Dan disitu ayah itu mak udah nggak galak lagi, udah baik. Tapi muka ayah kok beda ya mak, pucat. Kata saya, pinter-pinteran ngomong pucat, saya kata begitu. Udah. Lucu banget itu. Iya, aku sih sebenarnya nggak berani mak katanya ngelihat ayah, tapi ayah ngeliatin aku katanya sakit tangannya nih, sakit katanya begitu. Ya Maya katanya, ya udah biarin. Nah anak saya nomor 2 kan ketakutan ya, kata anak, mak Farhan suruh pulang aja katanya ngeliat ayah mulu. Aku katanya ditinggalin mulu karena mama kerjanya malam mulu katanya. Udah pulangin aja tuh si Farhan, jangan nginep-nginep di sini lagi katanya. Aku nggak pernah ngeliat, tapi aku diceritain mulu sama Farhan ngeliat ayah. Itu anak kecil itu tuh bang, ya Allah ya Rob kata saya. Tapi lucu-lucu banget ya 3 anak ya. Iya. Jaki sekarang umur berapa itu? Umur 18 tahun. 18 sekarang. 18. Udah gede aja. Udah gede. Udah bisa diajak ngobrol nih. Dan mungkin kapan-kapan kita boleh main ketemu Jaki, ngobrol sama neneknya juga boleh. Boleh, silakan main ke rumah, pintu terbuka. Ya siapa tahu ada tetangga juga yang
pernah ngalamin cerita ini atau kejadian ini gitu. Tapi ya bang ya rumah saya ya begitulah bang. Iya nggak apa-apa. Jelek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibaratnya kalau kata orang Masih mending punya rumah. Alhamdulillah ya rumah udah rombeng dah bang. Tapi itu rumah maksudnya nggak ngontrak kan? Nggak. Iya masih penting. Masih dibagi-bagi. Bersyukur aja. Iya alhamdulillah. Nah mungkin buat teman-teman yang pengen kita tim Lentera Malam itu datang ke rumah almarhum ataupun rumah Mbak Rina, bolehlah tulis di kolom komentar ya. Berapa ribu ya? Jangan dah, agak trauma ya. Tapi nanti kapan-kapan kita datang. Nah tapi Mbak Rina sendiri pernah ada kejadian apa lagi selain yang tadi ngelihat sosok almarhum pas tidur itu ya? Iya. Kejadiannya mah bang, sebenarnya mah banyak. Jadi kalau saya ceritain mah gak ada habis ya bang. Nah saya itu ceritanya saya ada teman ngajak stand up sama Mpok Eli malam Jumat. Saya pulang lah jam 1, pulang lewat danau. Ya kan, saya tahu keadaan danau itu pasti serem bang. Saya tahu bahasa ceritanya, saya numpang-numpang dari situ. HP saya lobet bang. Saya ngecas, emang keadaan saya belum cuci tangan belum segala macam. Itu tahu nggak bang? Di samping itu ada almarhum ngeliatin saya. Lu ngapain kesini lagi? Masih aja ngerecokin saya kata begitu. Itu saya bener-bener ditampakin bang, dia pakai jubah putih. Itu almarhum. Dia keadaannya ada di kamar. Udah sono, gue mau cuci kaki mau saya nggak bisa bergerak bang. Saking beratnya saya nggak bisa. Kata saya, lah kok saya nggak bisa? Saya WA dong sama Pak Serli. Ini almarhum ada di sini di samping gua. Ngapa sih dia ngeliatin gua aja? Lu nggak numpang-numpang apa katanya tadi lewat situ? Udah, ini gua laporan, gua udah nyampe, Pok. Ya udah katanya bacain apa ya? Ya udah setelah itu besokannya bang, saya diimpiin lagi sama almarhum. Malam Sabtu, ya diimpiin almarhum. Rin, jagain anak-anak lu. Jangan sampai ada apa-apa kata almarhum. Saya nggak dong. Kalau malam minggunya mau kejadian, iya gue jagain anak-anak lu, iya, sama si Jaki awas ya, hati-hati, gitu, iya. Malam Sabtu ke malam Minggu bang, saya diajak lah sama teman saya keluar, ada tuh bocah ditonjokin, saya ingat anak saya, si Jaki, udah bujangan, bu, itu ada anak bujangan ditonjokin, ada apa ya bu? Emang kenapa? Saya keingetan anak saya karena saya lagi di posisi di sini nemenin teman saya, ntar anak saya ngapa-ngapa lagi di rumah. Saya feeling begitu bang, suruh pergi aja deh, saya nggak mau kelihat kejadian begini orang ditonjokin sepantaran anak saya. Akhirnya dia pergi, nggak lama kemudian saya ngomong sama teman saya, bang kita pulang aja nyuk. Emang kenapa? Gue udah firasat gue udah nggak enak nih bang, kita pulang lah bang saya. Cukup pulang. Jam 3 malam anak saya lagi main game sama temen-temennya tuh. Padahal dia nggak pengen niat tawuran bang, nggak ada sama sekali. Anak saya anak alim di rumah main di samping rumah. Ambarita bang datang, cus tuh di situ beneran Ambarita yang datang. Anak saya posisi nggak pakai baju bang, ya kan? Lagi main game. Karena besokannya kan mau sekolah. Kalau kata teman-temannya begini, ayo Jaki kita main, kata terakhir. Nih terakhir kita besok kan udah mau sekolah, gua kerja, lu sekolah. Kita begadang di sini. Nggak tahu Ambarita datang, di situ ada yang nggak tahu dijebak apa gimana tuh sama temennya. Di situ ada samurai bang. Anak saya kagak tahu tuh samurai adanya di mana juga nggak tahu. Nah, apa gitar anak saya hilang bang? Bener. Dibawa, paginya saya ngamuk dong, saya diketok-ketok sama tetangga, Rin kamu baru pulang ya pagi-pagi, ada apa bu? Anak kamu ketangkap sama Ambarita. Astagfirullah, saya nangis bang dari situ. Ada apa? Kata anak saya kan anak baik-baik, ibarat kelihatan gitu loh bang, dari rumah ke rumah nggak jauh bang. Orang saya teriak aja, Jaki jangan jauh-jauh, ya Jaki jangan jauh, ya begitu. Lain masa bisa ditangkap gara-gara dia main Mobile Legend? Nggak tahu ya temennya itu bang jadi admin tawuran.
Oh. Di situnya. Temen lu di mana nongkrongnya? Di sini. Padahal mah anak saya yang kagak mau ngelakuin begitu-gituan, Bang. Saya tahu saya orang nggak punya, Pak. Ibu saya janda, nggak ada yang ngurusin. Anak saya ngomong begitu. Dilihat kan, pasti polisi lihat di HP kan? Sama polisi, ya. Akhirnya saya susun nangis sama polisi. Pak, anak saya itu nggak pernah yang namanya tawuran. Maupun anak saya nongkrong malam-malam juga saya pantau, Pak. Saya kata gitu. Ini ngobrol sama Ambarita? Nggak ada Ambarita sama Ambarita polisi. udah nggak. Ambarita udah itu. Ada dong di video itu dong, 86 dong harusnya. Kalau emang ditampilin. Ada kan Ada. udah ditampilin. Ada. Miska. Ada. Namanya Miska. Ada. Ada deh. Nggak Ada. tahu, tapi Pak Ambarita punya YouTube sendiri namanya Miska. Ada. Iya, maksud gue Belum lama. ditampilin dong. Iya, minggu kemarin, minggu yang Iya, lalu. kerekam ditampilin. dong anaknya. Kerekam, Bang, Nanti kagak coba- pakai nih. baju. Ya Allah ya Rob. Malu saya di situnya, malu bener. Tapi aman ya anak ya, karena Alhamdulillah. pasti kalau polisi itu, setahu gua kalau emang buktinya itu nggak ada segala macam, itu Iya. pasti aman gitu. Iya, kadang saya nggak punya duit, Bang. Harus beli materai 2. Katanya, ya Allah, duit dari mana? Kamu bagus banget, udah besok-besok jangan begadang-begadangan dah. Saya kata begitu. Orang tua lagi nggak, Mama emang aku salah apa sih? Sampai anak saya pengen suruh bukimin, Bang. Kan ada yang mukim gratis tuh ya, Bang. Saya pengen oper ke sono. Udah capek lah Mama ngurusinya. Udah kelakuan ayah lu dulu begitu, kelakuan lu begini. Emang aku salah apa sih, Ma? Aku lagi main itu game, nggak main apa-apa kok, Ma. Mama kan ngeliat sendiri, ya, tapi malu, ini posisinya kamu sekolah, ya Iya. kan? Kalau ke sekolah ntar kayak dia kan dapat bantuan kan dari sekolah, ya kan? Takutnya diputus ya. Takutnya diputus doang, Bang, dari situ. Nah, dari kata polisi, kamu kalau ketahuan dari sekolahan, kamu bakalan diputusin bantuan kamu. Itu yang saya takutin, Bang. Saya duit dari mana? Seorang diri kerjaannya begini, ya kan? Saya laporan, teman saya emang ada ya. Saya teleponin, Bang, semua. Tolongin, kata anak saya, tolongin gimana ini caranya keluarnya. Saya takut ada duit doang gitu, Bang. Ya, takut ngeluarin duit. Saya duit dari mana? Ibaratnya 10.000 aja saya nggak ada. Saya minta beli materai aja sama teman saya, Bang. Tolongin gue buat beli materai, anakku ditahan di sono, kata di polsek. Ya Allah, ada aja si Jaki, kata. Ya, saya minta tolongin sama teman saya ke sono. Ditanyain kan sama polisi, ini siapa suami? Bukan, teman saya nggak punya suami. Kok anak ibu katanya bisa begini? Jadi cuma main doang, Pak. Dia nggak ada niat buat tawuran. Anak saya tuh Tapi intinya Zaki nggak ada alhamdulillah hirobil alamin kagak ada apa-apa, emang dia dilepas akhirnya. alhamdulillah dilepas. Saya kalau nggak ada bantuan dari teman-teman saya, terus ada Emang agak susah juga. Oh, karena barang bukti itu kali ya yang ketemu. nah itu ada barang buktinya, Bang. Tapi kan anak saya keadaan lagi nggak megang. Di posisinya ada di gorong-gorong apa gitu, saya kagak ngerti. Saya juga ngelihatnya itu di TV. Tahu dari tetangga saya, Rin, anak lu masuk TV, nggak demen gua kata gitu, nggak suka gua anak lu masuk TV keadaan begini. Nah itu kata saya, oh mungkin ini almarhum saya diliatin selama 2 hari Pas di mimpi situ. ya, suruh Jagain anak lu, jagain situ, Bang. Oke. Saya baru mudeng itu. Ya Allah ya Rob, bener. Saya trauma, kenalan saya banyak tapi anak saya kejadian begini. Abis, Bang, saya diomelin sama ibu-ibu saya. Jaki, jangan macem-macem Aduh. Jaki. Ingat ibu perjuangannya. Bener. Ya. Saya sampai saya nggak sempet mandi, Bang, ke rumah itu ke kantor polisi. Saking saya paniknya, bodo amat, saya langsung nyelamatin anak saya biar nggak diapa-apain gitu. Nah, ini katanya ada kejadian nih Bukan. sebelum meninggal nih almarhum. Ada kejadian yang ya sifatnya itu berkaitan sama lingkungan ya, sosial gitu ya. Sempat diusir dari masjid. Iya. Itu gimana Ya ceritanya? karena dia nggak pernah, ibaratnya nggak pernah sholat ke masjid, dia nggak pernah nginjek masjid lah, Bang. Jadi dia diusir sama situ, padahal itu posisi masih satu sedara sama dia, tapi dia nggak boleh ke situ karena kelakuan dia sering mabuk-mabukan gitu. Nah sampai dia meninggal pun dia nggak boleh disolatin di masjid. Saya bener nggak boleh. Kenapa? Katanya dia itu nggak pernah sholat di masjid, jadinya katanya udah di rumah aja.
Marah bang warga di situ. Lu orang yang pintar agama aja belum tentu hatinya baik, digituin sama tetangga. Saya kan lagi kalut-kalut ya bang, lagi puyeng-puyeng, saya nggak peduli ya dia mau disolatin di mana, terserah lah. Nah di situ tetangga ada, dia itu orang baik sebenarnya, kalau dia nggak pergaul begitu, sampai sholat aja dia nggak boleh, akhirnya saya disolatin di rumah. Untung di rumah itu muat ya bang ya buat nyolatin dia. Rame bang, gempar di situ sampai anaknya ustazah, kenapa lu nggak bilang gua po, katanya kalau almarhum nggak boleh di situ, bisa gua obrak-abrik. Udah biarin, dia udah tenang ini, kata saya begitu. Nggak bisa begitulah, maupun dia nggak pernah sholat di situ, tapi kan emang udah kewajiban warga harus nyolatin ke masjid. Itu ya sampai diusir ya. Sampai Ya, ya. diusir nggak boleh. Tapi udah selesai ya, udah clear ya. Ya, tapi dia pernah satu mimpi gitu dalam Rin, gua nggak bisa nyenengin lu sama anak-anak lu, dalam mimpi itu doang. Ada mimpi di situ. Dia nyesel di situnya. Oke. Nah, Mbak Rina, ini sebelum aku tutup boleh kasih pesan mungkin ke teman-teman yang lagi nonton gitu. Boleh. Untuk para suami yang udah berumah tangga, Masuk gua. Termasuk saya. ya, janganlah kasar sama istri, sayangilah istri dan anak-anaknya, karena kalau bukan dari istri itu kita tidak bakalan maju dan tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau nggak dari dukungan istri sendiri. Setuju gua. Iya. Setuju. Karena menurut gua rezeki suami itu Ya. itu bergantung bagaimana kita menghargai istri Ya. kita. Itu Iya. sangat-sangat setuju. Oke, Itu. itu tadi ya, guys ya. Ya semoga nggak ada lagi. Ya ini sebagai pelajaran kita juga bahwa semua yang ada di dalam rumah tangga itu nggak baik kalau Ya. cara penyelesaiannya dengan kekerasan. Ya. Oke. Dan semoga tidak ada lagi KDRT ya. Amin, amin. Ya udah, mungkin itu aja video untuk hari ini. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Saya Rina. Rina izin pamit. Bye.